ini dulu, tahun berapa udah lama. Orang ini sudah tidak punya anak, kebetulan ibunya TKW waktu itu. TKW di Saudi. Kemudian karena sesuatu hal dibunuh, punya di sana. Meninggal dunia. Jadi randuwe bapak, randuwe ibu. Nah, atas pengadilan yang ada di sana dan dibantu juga KBRI yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya singkatnya saja orang itu ditanya anaknya, anaknya masih kecil, kan tidak bisa. Yaitu orang yang membunuh orang balasannya dihukum apa? Bunuh dikisos, bunuh genti. Tapi karena anaknya kecil yang tanggung jawab itu kan, saran sama pamannya juga pada pimpinan MTA saat itu, lebih baik minta ditebus saja, tebusan. Singkatnya saja dapat tebusan uang berapa ratus juta waktu itu gitu loh. Waktu itu ratus juta. Karena masih kecil anaknya, harus sekolah SD, belum dewasa. Ya sudah, ratusan juta dikirim dari sana, dialamatkan ke pimpinan MTA. Ya, karena masih kecil kan belum bisa ngurus ratusan juta, nek dikasih anaknya tinggal apa gitu. Nah, itu akhirnya itu kami ngurus. Kamu siang, ini dimasukkan saja di bank. Semuanya masukkan ke bank. Ya, untuk kebutuhan anak itu, makan hariannya masih kecil, tur sekolah SD kan juga tidak bayar, sudah semua kita cukupi. Lah setelah gede, sudah saatnya punya istri, punya suami, karena ada yang laki, satu, yang dua perempuan, dah besar, nikah, uang itu kami ambil. Jadi uang itu waktu itu atas nama anak itu sendiri, dimasukkan di bank, namanya anak itu sendiri semua. Dan juga saya tidak bisa mengambil kalau tidak tanda tangan anak. Anak tidak bisa mengambil kalau tidak tanda tangan saya. Sehingga sampai ini buah. Nah, akhirnya setelah gede kita serahkan, kita belikan rumah, kita belikan sawah. Untuk tiga-tiganya itu kita bagi. Setelah itu dewasa dan nikah semua, berikan mereka. Semua diberikan pada mereka. Nah itulah. Jadi untuk kepentingan mereka. Kalau masih kecil kamu tidak mau ngurus, terus kamu berikan anak, uji SD, orang tuku pelendungan, tuku permen, kan gitu tadinya. Nah, terus disilih-silih kancane, silih dulure, bareng gede, wis ra ndek apa-apa. Maka kita setelah besar, maka yatim jangan sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa bisa mengatur dirinya sendiri, baru harta itu kita serahkan semuanya. Nah, mungkin saya bicara ini 3 anak itu mungkin juga ikut dengar kalau tidak ikut datang di sini. Dengar itu. Itulah suatu contoh. Jadi harta anak yatim, coba kalau itu tadi masih anak-anak dan dikirimnya pun ke pimpinan MTA, andai kata kita habiskan, mereka ya tidak tahu apa-apa. Ya, siapa yang harus ngurus? Nah, maka itulah amanat itu namanya. Ya, maka kita tahu itu larangan. Ngurusui harta anak yatim itu haram. Justru anak yatim itu beri tolong, jangan sampai dia punya harta didekati karena hartanya, telah habis hartanya tidak mau tahu. Nah, anak yatim jadi terlantar. Kalau orang semacam itu termasuk mendustakan agama. Bukankah Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Itu orang yang tidak memperhatikan nasibnya anak yatim, malah punya harta pun dihabisi.
Ya itu mendustakan agama. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin itu kebutuhan pokoknya makan. Makan saja tidak bisa, yang lain tahu, tidak ikut mengajak orang memberi makan orang miskin. Nah, malah dia mestinya punya hak untuk beribadah, zakat pun tidak diberi. Malah jatah dapat beras raskin pun malah dipek. Diambil. Nah, itu mendustakan agama. Maka orang yang semacam itu kata Allah, fawailul lil sholin, celaka orang yang sholat itu celaka. Kalau nerangkan fawailul lil musallin, jangan mandek di situ. Wah, bae wong sholati celaka lulu ayat iki. Fawailul lil musallin. Maka jodoh sholat wae wong sholati celaka kok. Nah, itu masih ada kelanjutannya. Orang sholat yang celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai, mengabaikan tentang sholatnya. Artinya sekalipun dia sholat tapi nasib anak yatim tidak diperdulikan, nasib orang miskin tidak diperhatikan. Nah, itu sholatnya berarti tidak mencegah fahsya wan mungkar. Maka dia orang semacam ini termasuk mendustakan agama. Berarti orang sholat itu harus penuh perhatian terhadap anak yatim, penuh perhatian terhadap nasibnya, kesengsaraan orang miskin. Tidak boleh ada orang sholat kok ada orang miskin nggak bisa makan, tahu diam saja. Ya, tidak boleh. Maka jangan sampai orang muslim membiarkan la yadlimuhu wa la yahduluhu. Jangan mendolimi, jangan membiarkan saudaramu yang mestinya kamu tahu perlu ditolong, kamu tahu tapi kamu biarkan tidak mau menolong. Tidak boleh itu. Maka agama Islam itu kalau dilaksanakan sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada orang miskin terlantar itu nggak ada. Nabi aja mengatakan, kamu tidak dikatakan beriman. Kalau kamu bisa tidur nyenyak, perutmu kenyang, kamu tahu saudaramu lapar, nggak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya karena lapar, sedang kamu kekenyangan tidur. Itu berarti orang miskin terhadap nasib tetangganya bagaimana, makan apa tidak. Kalau tahu kita biarkan, kita tidak dikatakan beriman. Walaupun sholat tapi tidak beriman. Nah, tidak beriman sholat kan ya sholatnya tidak ganggu, wong ra iman kok sholat. Apalagi halaman 4 paling atas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Anak-anak yang lemah di sini, apakah lemah akhlak atau agamanya atau lemah yang lainnya, Ustadz? Karena baru-baru ini banyak sekali anak-anak kita, para remaja melakukan tindakan-tindakan kriminal, Ustadz. Iya. Nah itu, malah saya tadi baru aja, berangkat tadi ada di daerah Jawa Timur sana. Madura ya. Sampang Madura. Madura. Sampangan Madura. Apa yang kamu tahu apa dari beritanya? Seorang murid membunuh gurunya. Murid membunuh guru. Menganiaya gurunya, guru seni rupa kalau yang tidak salah tadi. Iya tak? Karena bikin gaduh. Dileknya makin dodro, dileknya akhirnya oleh guru seni rupa sedang gambar, pipinya dicoret dengan
kuas. Kuas sih gue gambar itulah. Ya biasa wong guru. Wong nakal bikin rame kok dieleke malah langsung gurunya dianiaya. Gotos sih dikamplengi. Ya dah. Akhirnya bawa pulang bawa rumah sakit mati. Ya dah. Dulu juga beberapa waktu yang lalu mahasiswa bunuh dosennya. Ya. Sampai seorang murid menganiaya gurunya sampai mati, itu anak itu kuat apa lemah? Ya. Kuat apa lemah? Nah, jangan meninggalkan anak yang lemah, termasuk tadi orang lemah itu. Lemah apanya? Lemah imannya. Ya, masa guru lah. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang kalau gulat dia menang. Kita kan wah kuat ini menang, karo gurune menang kok gitu. Itu justru orang yang lemah. Orang yang dikatakan kuat oleh Rasulullah itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu lemah. Sekarang banyak orang yang lemah moralnya, lemah akhlaknya. Lemah akhlaknya semata-mata, lemah moralnya, lemah imannya, itu menandakan jauh dari tuntunan agamanya. Ya, jauh dari tuntunan agama. Tidak hanya itu, peristiwa sekarang ini udah banyak peristiwa macam-macam. Ada anak SMK gorok sopir sampai mati. Ya, anak 2 numpak taksi lah sekarang itu. Nah, sopirnya digorok 2 orang. Tidak ambil mobilnya, tidak, cuma diambil HP-nya, diambil uangnya sampai membunuh orang. Nah, ini lemah. Maka Allah perintahkan, hendaklah kamu khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah, generasi yang lemah, terutama lemah iman. Orang itu kalau lemah iman, wah mau berbuat apa saja ya sudah. Ngungkuli binatang. Ya. Nah, di sini berarti mendidik kita semua, mengingatkan kita semua. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, anak istrimu, jangan sampai tersentuh api neraka. Supaya tidak tersentuh api neraka, maka kuatnya iman. Kuatkan iman, pegang teguh iman itu, jangan sampai lepas dari pegangannya, sampai Nabi mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham. Nah, untuk menguatkan iman itu bantuan tuntunannya adalah Islam. Kalau kita mengerti Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau orang itu pegang teguh Quran dan Sunnah kan menjadi orang kuat. Orang kuat. Kalau pegang teguh Quran dan Sunnah jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu antara itu wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak punya pendendam. Nah, kalau orang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah, yaitu jadinya seperti itu, pendendam. Nah, menurut Sunnah Rasulullah itu menganiaya manusia dosa, ya kan? Meremehkan sama Muslim fasik, membunuhnya jadi kafir, gitu loh. Jadi kalau dia tadi gurunya tadi, ya dibunuh tadi ya, kemudian yang membunuh kalau muridnya tadi mengaku jadi Islam, membunuh itu dah jadi kafir dia. Apalagi kalau dia sudah kafir, memang kafir. Islam saja kalau dia membunuh orang Islam jadi kafir, nah, apalagi kafir. Maka Islam itu agama sangat menjaga keselamatan, menjaga kedamaian. Kamu tidak dikatakan beriman kalau tetanggamu terganggu dengan perilakumu, terganggu dengan kejahatanmu, terganggu dengan perangaimu. Kita punya tetangga kok terganggu, itu tidak beriman itu tangganya itu. Kamu tidak beriman kalau saudara Muslim tidak selamat dari perbuatanmu.
Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Maka orang Islam hidup di mana saja itu membawa keselamatan. Di mana dia tinggal, tetangganya merasa aman, selamat. Ya, itu afsus salam bainakum. Maka yang akan itu lemah, itu bisa lemah imannya, yang pokok itu lemah iman. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah iman. Maka sejak kecil harus dididik kepada keimanan. Celup dengan agama, celup dengan Al-Quran, akan tangguh itu. Ya itu, di samping lemah iman juga gitu, apa itu? Lemah usaha, malas tadi. Ya, jangan. Jadi yang utama di sini lemah imannya. Kalau lemah ekonominya, wong dia sendiri misalnya bapaknya sendiri ekonominya juga lemah. Tapi yang dikatakan lemah ekonomi bukan berarti orang itu ekonomi atau hartanya sedikit. Bab ukuran kaya tidak bisa dilihat dari banyak sedikitnya harta. Memang manusia melihat kalau hartanya banyak, wah orang kaya itu. Kalau hartanya sedikit orang miskin, salah. Kalau Nabi mengatakan yang disebut orang kaya itu kaya hatinya, al-ghina, ghina nafs, kaya jiwanya. Sekalipun tampaknya orang itu pakainya sederhana, hanya itu saja, kena kesana kemari, lainnya naik mobil, lainnya naik sepeda motor, ini sepeda ontel saja, ya. Tiap hari ke sana orang melihat itu lemah, ya, orang melarat. Tapi yang merasakan begitu tidak merasa kekurangan apa-apa, dia orang kaya itu. Tapi yang rumahnya mewah, gitu, mobilnya mewah, pakaiannya indah, bagus. Jabatannya pun tinggi, gitu. Dia suka nyolong, maling, korupsi. Korupsi itu menambah apa? Untuk menambah apa? Kekayaan. Berarti dia merasa kurang, itu orang miskin. Nah, jabatan ini gubernur coba. Kira-kira belanjanya piro gubernur itu? Nah, guru yang dibunuh tadi, guru honorer gajinya 400.000. Sebulan 400.000. Istrinya sedang hamil, ceritanya tadi begitu. Iya kan yang dengar? Ya, sedang hamil 4 bulan. Sekarang mati, dibunuh murid sekolahnya. Konon kabarnya berita berapa M begitu. Pangkatnya jabatannya gubernur. Gubernur itu digaji apa enggak toh? Ya, kira-kira karo 400.000 kayak digaji nih. Itu dia nyolong miliaran, coba bayangkan. Gitu? Berarti kan itu orang melarat. Maka tepat kata Nabi, yang miskin, yang kaya, itu kaya jiwanya. Walaupun kita jumlah bandanya akeh, kalau dia jiwanya miskin, rasanya kurang saja. Karena rasa kurang, geragas, ambili milik orang, tidak tahu ini halal haram, pokoknya saya dapat, sudah. Dan entah sekarang ini ganti pejabat gubernur ini, apa orang mau gubernur, apa aja ya menteri, apa sajalah. Korupsi kita biasa tak? Biasa apa enggak? Biasa. Jadi oh ini korupsi, oh gubernur ini korupsi, oh menteri ini korupsi, oh DPR ini korupsi, ngono ki biasa wae. Nanti dikoi jagat oren ini cek cengingas-cengingis. Nah itu lemah, imannya lemah. Imannya lemah. Loh, itu bukan rahasia, bukan apa itu, cerita-cerita rahasia, itu rahasia umum. Ya, orang korupsi wis golekno ibaratnya dari bawah sampai atas itu. Padha wae ditangkap korupsi ki ora nek ning duwe isin. Mulanya ada usulan, baiknya para korupsi itu diberi pakaian seragam,
terus digiring, dituntun ke mall itu biar